Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Apanya nih yang luar biasa? Semuanya luar biasa ya? Amin. Waktu datang ke sini bawa masalah enggak Bapak Ibu? Bawa masalah enggak? Bawa. Kok bilang luar biasa? Karena di dalam Tuhan segala sesuatu itu luar biasa. Amin. Masalah boleh datang silih berganti, ngantri di depan kita. Tetapi kita tetap berani berkata bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi WL sempat berkata bahwa hari-hari ke depan akan penuh dengan goncangan. Saya percaya itu saudara. Ya, akan banyak goncangan. Hari-hari ke depan tidak akan lebih baik dari hari-hari ini. Mungkin ada yang berkata demikian. Hari depan banyak goncangan. Lah hari ini aja saya datang ke sini saya bawa masalah. Belum selesai udah mikirin hari depan. Yang katanya tidak lebih baik saudara. Memang keadaan dunia tidak akan lebih baik saudara. Tetapi percayalah bersama Tuhan segala sesuatunya menjadi baik. Amin. Berapapun banyak masalah yang saudara bawa pagi ini, bawalah itu ke kaki Tuhan. Pasti ada terobosan pagi ini. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 6 ayat pertama sampai 15. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal di luar kepala. Ya, bukan di dalam kepala nih, di luar kepala saudara. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca bergantian saudara, cukup panjang ini. Sudah? Baik, saya baca yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. 2. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kali ketika Tuhan Yesus hendak menyendiri, hendak berdoa, kejadiannya seperti ini saudara. Ketika orang banyak tahu ada kehadiran Yesus di kotanya, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus saudara. Dan di sini diceritakan bahwa ketika itu Yesus harus melakukan KKR saudara. Harus melakukan ibadah besar. Alkitab mencatat ada 5.000 orang laki-laki yang menyertai Yesus ketika itu saudara. Belum terhitung wanita dan anak-anak. 5.000 orang laki-laki. Dan cerita dalam perikop ini mengisahkan bahwa ketika pelayanan Yesus dilakukan, terjadi satu masalah yang cukup pelik. Di mana panitia KKR kala itu tidak siap dengan masalah konsumsi Bapak Ibu. Dan itu menjadi hal penting, hal pokok di dalam satu
pelayanan. Karena sepertinya cukup lama pelayanan ini. Nah mungkin ini juga terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Ada pergumulan, ada masalah yang begitu pelik yang kita tidak bisa selesaikan sampai saat ini. Dan percayalah saudara, ketika kita mau belajar, kita mau berjalan di dalam firman, pasti ada breakthrough saudara. Seberapa tebalnya masalah itu, seberapa kokohnya tembok itu, pasti akan terjadi breakthrough. Yang penting apakah kita mau melandaskan perjalanan hidup kita dengan firman atau kita mengandalkan kekuatan kita, saudara. Nah, saya mengajak saudara yang dikasihi Tuhan untuk melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa ini ketika Yesus melayani 5.000 orang laki-laki. Saudara, untuk terjadi satu breakthrough, untuk terjadi satu terobosan, untuk terjadi satu pemulihan, dibutuhkan satu sikap, satu respon yang benar dan tepat, saudara. Nah, kita lihat apa yang Alkitab ajarkan buat kita pagi ini. Ada 4 hal yang akan saya bicarakan, ada 4 respon yang harus kita miliki, saudara. Yang pertama, Alkitab berkata, ketika Yesus ada di kota itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, saudara. Mengikuti kemana Yesus pergi, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa orang banyak ini, 5.000 orang laki-laki ini, bukanlah orang-orang pengangguran yang banyak waktu, yang gak ada kerjaan, sehingga mereka mau ikut Yesus. Karena Alkitab menjelaskan, karena mereka sudah melihat, mendengar mengenai mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Berarti ada satu tujuan mereka ketika mereka berbondong-bondong ikut Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah biasa karena setiap minggu kita ke gereja, atau mungkin bukan seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, saudara. Itu menjadi satu kebiasaan. Tetapi kita lupa dalam mempraktekannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sikap pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, kalau mau terjadi satu breakthrough, kalau mau terjadi satu pemulihan di dalam kehidupan kita, kita harus seperti orang banyak ini, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada satu antusiasme gitu, antusias gitu ya, keinginan yang besar, saudara, untuk ikut Tuhan. Nah, hal pertama yang harus kita miliki, seberapapun masalahmu yang engkau hadapi pagi ini, apapun masalahnya, kunci pertama, sikap pertama yang harus kita miliki adalah cari dulu kerajaan Allah. Saudara, nggak ada cara lain, nggak ada metode lain, nggak ada konsep lain. Kalau hidupmu mau berubah, kalau hidupmu mau dipulihkan, kalau hidupmu mau terjadi terobosan, nggak ada cara lain kecuali kita harus cari dulu kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Cari dulu kebenaran Allah, saudara. Kerajaan Allah, cari dulu. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Kalau kita baca perikop Matius 6 itu tentang kekhawatiran, saudara. Dan isinya tentang masalah hidup kita. Amin. Kuncinya cari dulu dia. Cari dia, saudara. Saudara, ketika saya melangkah pertama kali saya ikut Tuhan, saya berkomitmen, saya menyerahkan hidup ini untuk Tuhan. Ternyata apa yang ada di benak saya dengan kejadian yang saya alami itu 180 derajat berbeda, saudara. Berbeda sama sekali. Saya pikir berjalan sama Tuhan itu gampang, mudah. Dituntun Tuhan sedemikian rupa sehingga saya tidak ada kesulitan. Hari ini saya berjumpa dengan rekan-rekan alumni saya, saudara. Ya, Pak Yos itu rekan alumni saya, saudara. Ya. Ternyata ketika saya jalan bersama Tuhan, keadaan hidup saya itu bukannya naik, saudara. Bukannya naik, tapi turun dan sampai pada titik yang paling minus, saudara. Paling rendah di dalam hidup saya. Dan saya sempat hampir berhenti untuk ikut Tuhan. Gak sanggup, saudara. Berat ternyata.
Karena saya harus tinggalkan pekerjaan saya, saudara. Ya. Oh ya, tadi saya lupa ya memperkenalkan diri saya. Kita skip sebentar, nama saya Wandi. Ya, saya bukan full timer, saudara. Ya, tetapi saya mencoba untuk menjadi full timer kala itu, tapi Tuhan gak izinin. Saya tetap bekerja di salah satu bank swasta nasional yang punya juga televisi, salah satu stasiun televisi, 2 stasiun televisi yang punya program kembali ke laptop. Nah, di situ saya bekerja. Nah, ketika saya mencoba melangkah bersama Tuhan, saya tinggalkan, saudara, pekerjaan saya kala itu. Itu tahun 99. Ya, belum lama, saudara. Belum lama. 99 saya tinggalkan. Saudara, yang namanya hidup miskin itu saya pernah alami, saudara. Saya dulu enggak percaya ada hamba Tuhan ya dari golongan selebritis jadi hamba Tuhan. Dia cerita, saya makan nasi sama kecap, saya makan nasi sama garam. Saya bilang, itu promosi pendeta jualan di depan mimbar. Ya, supaya jemaat mengasihi dia. Itu dalam hati saya enggak pernah ungkapkan memang. Enggak pernah keluar, tapi hati saya berkata demikian, saudara. Nah, saudara, apa yang saya pikir dan apa yang saya katakan di dalam hati, itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin Tuhan mau berkata, kamu rasakan sendiri apa yang dia rasakan. Saya enggak sebesar ini dulu, saudara, tahun 99 itu, saudara. Saya jadi kurus singset, saudara. Kenapa? Karena rajin puasa. Ya, perut saya enggak bulat segini, ya kan. Enggak ada perut, saudara. Rajin puasa. Sampai satu saat saya berpikir demikian, udahlah saya berhenti. Ya, toh melayani Tuhan banyak cara, amin. Banyak cara. Tetapi panggilan Tuhan itu spesifik. Itu yang harus kita ingat, pribadi setiap pribadi. Sampai satu ketika saya dan istri saya ikut persekutuan doa di gedung Indosmen, Wisma Indosmen di Sudirman, saudara, sore-sore. Selesai ibadah, istri saya mungkin dia sharing, ya, curhat sama temannya, saudara. Saya tinggalin, saya ambil jarak yang cukup jauh supaya dia lebih leluasa untuk curhat. Cuma satu yang Tuhan ingatkan untuk kami. Untuk saya mungkin. Dia cuma berkata demikian, saudara. Sahabat dari istri saya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat itu menjadi rema buat saya sampai hari ini. Dan karena ayat itu, saya tetap melayani Tuhan sampai hari ini, saudara. Saudara, kalau rasanya dari bisa makan, saudara jadi nggak bisa makan tuh bagaimana, saudara? Dari saudara punya uang sampai saudara nggak punya uang. Uang 1.000 itu menjadi amat sangat berharga, saudara. Bagaimana rasanya? Susah, saudara. Nggak gampang. Tetapi disitulah saya berani berkata, saudara. Dan hari ini saya berani berkata, kalau hari ini engkau bergumul dengan masalahmu, Tuhan berkata pagi ini, cari dulu kerajaanku. Cari dulu kebenaranku, kata Tuhan. Jangan cari jalan tikus, jangan cari jalan pintas. Cari handphone, ketik SMS, saudara. Ya, banyak yang senyum-senyum, saudara. Saudara bayangkan, itu laku keras. Ya, karena untuk tayangan televisi per menitnya itu harganya berapa, saudara? Itu modalnya satu SMS cuma 2.000 perak, saudara. 2.000 rupiah. Tapi dia bisa bertahan untuk menayangkan iklan seperti itu. Berarti laku keras. Saya harap dan saya berharap tidak ada anak Tuhan yang seperti itu. Amin. Cari dulu kerajaan Allah. Nah, ketika Yesus mulai melayani jemaat kala itu, 5.000 orang laki-laki, terjadi masalah, saudara. Hari makin sore, hari makin gelap. Yang makin sore pasti timbul masalah, apalagi yang ikut itu laki-laki, saudara. Masalahnya kalau menjelang sore cuma satu, masalah kampung tengah. Saudara tahu kampung tengah, saudara? Masalah perut, ya. Boleh ikut kebaktian dari pagi sampai malam, tapi kalau nggak ada konsumsi, saudara mau enggak? Nggak boleh keluaran ini, breaknya cuma kopi doang, kembung iya, saudara. Makanan nggak ada. Ya, laki-laki tuh kalau soal perut
biasanya rada ganas. Amin Bapak-Bapak. Benar ya? Ya karena saya merasakan juga saudara. Ya nggak bisa fokus tuh, nggak bisa berpikir dengan jernih saudara. Ya, timbul satu masalah besar. Dan Yesus bertanya kepada muridnya, bertanya kepada Filipus. Apa respon Filipus ketika Yesus bertanya? Dia bilang begini, ini dengan kalimat saya saudara. Pus, ini ada masalah nih kita KKR. Gimana caranya kasih mereka makan? Kita tidak bawa konsumsi, tidak bawa uang. Karena kita memang nggak siap untuk KKR, untuk pelayanan sebesar ini. Karena tujuan Yesus kala itu untuk berdoa saudara. Ya, apa jawab Filipus? Bos, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun dipotong-potong kecil. Lalu ada lagi muridnya berkata, si Andreas. Bos, di sini ada seorang anak bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa gunanya ini? 5.000 orang men. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Respon dari kedua murid ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin enggak? Jujur aja lah saudara, saya pun begitu saudara. Sometimes tuh kadang-kadang saya pun merespon seperti itu. Ketika masalah itu datang, terjadi satu krisis kepercayaan, terjadi satu krisis iman dalam murid-murid Yesus. Padahal mereka sehari-harinya itu selalu bersama dengan Yesus, melayani Yesus dan melihat mujizat perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Tetapi ketika mereka melayani 5.000 orang laki-laki ini, jawabannya sama aja saudara. Filipus berkata, Tuhan, mending mereka suruh pulang. Mumpung belum sore, mumpung hari belum gelap. Mana tahu ada warung buka, ada restoran buka dan mereka keburu pulang. Makan sendiri-sendiri aja. Ya. Andreas itu juga lebih parah lagi saudara. Ya masuk akal sih, mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa kasih 5.000 orang makan. Mereka mulai terfokus dengan masalah. Terjadi satu krisis kepercayaan, terjadi satu krisis iman saudara. Ketika masalah datang kita lupa ada Tuhan bersama kita. Kita hanya melihat oh betapa berat, betapa sulitnya untuk memecahkan masalah ini. Dan kita sering berkata mungkin di dalam perkataan kita. Dan mungkin itu pun menjadi doa kita saudara. Tuhan kemana Tuhan? Jauh benar. Kok doa kayaknya gak nyampe-nyampe saudara. Bertahun-tahun aku berdoa, aku puasa. Ya, berdoa kepala jadi kaki, kaki sudah jadi kepala, tapi mana jawabannya Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan. Mari pagi ini kita lihat diri kita berkaca. Apakah kita memiliki sikap seperti Filipus dan Andreas? Kalau hidupmu mau dipulihkan pagi ini, kalau hidupmu mau terjadi terobosan pagi ini, kau harus hidup dan tetap hidup di dalam iman. Amin. Saudara, pegangan orang Kristen, pegangan anak Tuhan cuma satu saudara. Iman, percaya. Dan Tuhan gak pernah ngomong apa-apa. Ingat ketika dia berjumpa dengan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika dia menyembuhkan anak Yairus, Yesus cuma berkata, jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Jangan tanya Tuhan bagaimana Tuhan pemecahannya. Bagaimana jalannya Tuhan. Tuhan bilang percaya saja. Susah ya kalau bicara masalah imannya. Masalahnya banyaknya seperti ini saudara. Iman itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Iman itu adalah satu proses, bukan untuk diukur-ukur, bukan untuk ditakar-takar. Banyak anak Tuhan berkata, imanku kan iman kecil, aku kan baru kemarin bertobat. Nggak seperti pelayan Tuhan, nggak seperti hamba Tuhan, nggak seperti kamu yang sudah 20 tahun bertobat. Saudara, nggak seperti itu. Iman bukan untuk diukur-ukur besar kecil. Bukan untuk diukur-ukur tinggi dan rendahnya. Enggak saudara, iman itu harus dihidupi. Oleh karena itu, kalau hidupmu terjadi pemulihan, hal kedua itu engkau harus hidup di dalam iman.
Karena iman itu yang akan menjadi motor, iman itu yang akan menjadi dinamo di dalam hidupmu sehingga kekuatan itu ada. Amin. Nah, yang luar biasa saudara. Dari 5.000 orang laki-laki yang ikut KKR kala itu. Ketika Yesus bertanya sesuatu untuk ambil bagian dalam masalah ini. Tidak ada satu orang pun yang berani bergerak maju. Saya percaya dari 5.000 orang laki-laki yang ikut KKR kala itu. Pasti mereka membawa bekal. Amin. Saudara jangan pikir konteks kala itu dengan konteks masa kini saudara. Kalau orang mau bepergian dalam satu jarak tertentu dan dia tahu harus menempuh berapa lama, dia pasti bawa bekal saudara. Karena tidak ada supermarket, tidak ada warung, tidak ada restoran saudara. Yang ada cuma gurun pasir, padang rumput saudara. Yang ketemu paling binatang saudara. Pasti 5.000 orang laki-laki ini membawa sesuatu, pasti saya yakin. Walaupun Alkitab tidak mencatat itu. Dan terbukti ada satu orang anak laki-laki yang bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah saudara, kalau kita mau merefleksikan diri kita dengan perikop ini, mungkin kita masuk dalam kategori yang 5.000 orang laki-laki. Anak kecil itu dengan keluguannya, dengan kepolosannya, dia bawa 5 roti jelai dan 2 ikan itu kepada Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Walaupun dengan resikonya dia tidak makan saudara. Karena itulah satu-satunya bekal yang dia punya. Satu-satunya bekal yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Tetapi dia merespon apa maunya Tuhan. Dia bawa, dia persembahkan saudara. Nah, hal ketiga yang harus kita miliki adalah sikap seperti anak ini. Sikap yang tidak populer saudara. Respon yang tidak populer. Apa itu saudara? Pasti tahu. Cuma satu kata. Mudah diungkapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tahu saudara? Memberi. Memberi. Beri. Saudara, satu ketika saya juga nggak ngerti saudara. Memberi itu apa sih sebenarnya? Apakah karena saya kasih uang saya ke kantong kolekte? Apakah saya kasih persepuluhan? Apakah saya kasih ke rumah panti itu saya memberi? Saya bingung terus terang saudara. Ya, karena kadang-kadang parameternya Tuhan dengan kita itu sering gak klop. Karena kita gak ngerti dia saudara. Ya, dan saya merenungkan begini. Dan saya percaya ini Tuhan yang tuntun. Memberi adalah melepaskan hak kita untuk kepentingan orang lain atau pihak lain atau Tuhan tanpa kita mengharapkan itu kembali saudara. Jadi apa yang menjadi bagian kita, hak yang memang harus kita peroleh, itu kita lepaskan buat orang lain. Itu memberi saudara. Mau gak saudara lepaskan hak saudara? Satu-satunya jabatan profesi yang tidak punya hak itu apa saudara? Budak. Dia tidak punya hak. Kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara harus melepaskan hak saudara. Dan saudara baru bisa menjadi pelayan Tuhan, menjadi hambanya. Saudara bisa memberi saudara. Saudara hari ini dapat uang, dapat berkat. Saudara mau melepaskan hak saudara? Hari ini saudara dikasih waktu sama Tuhan, perpanjangan. Kita setiap hari diperpanjang saudara hidupnya. Sehari demi sehari, sehari demi sehari. Saudara mau memberikan hidup saudara untuk Tuhan pagi ini? Saudara, dunia itu mengajarkan begini, peribahasanya begini. Hemat pangkal, saudara setuju? Hemat pangkal kaya, setuju ya semua ya? Amin. Saya setuju tapi tidak 100% saya setuju. Lihat dulu masalahnya ada di mana. Hemat pangkal kaya menurut saya itu lebih mengajarkan kita dan menjurus akhirnya kita menjadi apa saudara? Pelit. Menjadi apa?
kikir. Menjadi apa? Medit, saudara. Udah pelit, kikir, medit. Hemat pangkal. Tadi katanya iya, hemat pangkal kaya, sekarang diam. Saudara pernah enggak dengar kesaksian ya dari orang-orang yang sukses secara finansial berkata, aku bisa berhasil hari ini, aku bisa kaya raya hari ini karena aku berhemat luar biasa. Dari bayi sampai sekarang sampai tua ini aku berhemat. Itu namanya orang kaya yang salah, saudara. Nggak bisa menikmati berkat. Banyak orang kaya yang nggak bisa menikmati berkat, saudara. Banyak banget. Banyak. Ya, saya biar begini juga, saudara, berkatnya berlimpah. Kenapa? Ya biar cukup, hanya sekedar cukup, tapi saya bisa menikmati apa yang saya nggak pernah pikir, saudara. Ya. Hemat pangkal kaya, saudara, mana pernah ada orang kaya karena berhemat. Kalau memberi ketakutan, saudara, ntar gue jadi miskin katanya. Saudara nggak akan saudara menjadi miskin, percaya sama saya. Udah kita ngomong belak-belakan soal duit dah ya. Ya. Enggak, saya nggak minta komisi dari tempat ini, saudara. Ya. Tapi kalau saudara mau diberkati secara finansial, saudara harus memberi uang saudara. Saudara mau diberkati secara kesehatan, saudara harus beri kesehatan saudara. Saudara mau diberkati dalam hal waktu, saudara harus beri waktu saudara. Itu rumusnya. Ya. Sebab firman berkata begini, di dalam berkat itu ada roti yang bisa kita makan, tetapi ada benih yang harus kita tabur. Nah, celakanya anak Tuhan kalau makan, saudara, yang ada benih itu apa sih makanan yang ada benihnya? Benih itu bicara misal biji, saudara. Buah ya. Nah, kita anggap berkat kita itu berupa buah. Ya. Buah mangga deh yang gampang, jangan duren, saudara. Kalau duren takutnya ntar yang nggak doyan duren, nggak pernah makan duren, nggak tahu kalau duren itu ada biji, saudara. Ya, mangga. Nah, banyak anak Tuhan yang dapat berkat itu dia makan sama biji-bijinya, saudara. Ya, saudara, ini kenyataan hidup. Saudara boleh ketawa pagi ini, tetapi itulah yang terjadi dari anak-anak Tuhan. Dia dapat berkat, dia makan sama biji-bijinya. Saudara bayangin, dan pulang dari tempat ini beli mangga. Jangan mangga, saudara, beli rambutan aja kalau ada. Telan tuh sama biji-bijinya. Iya kan? Tapi tanya Tuhan, Tuhan mana pintu berkat? Langit kayak tembaga. Ya kan? Berkat susah benar, masalah ekonomi bertubi-tubi. Salah sendiri Tuhan bilang, udah gua bilang ada roti yang bisa kita makan, ada benih yang harus ditabur. Lu makan sama biji-bijinya, kata Tuhan. Kapan itu benih bisa tumbuh? Ya enggak, saudara? Saya juga bingung ya. Memang kalau konsep Tuhan sering kali berbeda dengan kita. Kenapa Tuhan ajarkan kita memberi? Ini, saudara. Karena tadi kita bicara mengenai benih. Di dalam pemberian kita itulah benih yang kita tabur. Amin. Nah, di dalam pemberian itu mengandung dua hal yang kita tidak pernah bisa pikir, kita nggak pernah bisa nyampe, saudara. Yang Tuhan ajarin kita. Bukannya, lu hemat dulu ya, tabung banyak-banyak. Nanti kalau udah tabung baru lu beri, ya kan? Baru melayani, baru sumbang. Enggak. Seberapa yang ada pada kita, itu yang Tuhan minta. Ada dua hal di dalam pemberian kita. Tuhan mengajarkan itu mengenai, memberi itu mengenai satu prinsip benih, saudara. Ya, Tuhan mengajarkan kita memberi, karena di dalam pemberian itu ada satu prinsip yang namanya prinsip benih. Ya, nah, di dalam benih itu tergandung dua hal yang sering kali kita lupa. Di dalam benih itu mengandung satu, itu unsur penggandaan, duplikasi. Yang kedua itu unsur apa? Pelipat gandaan, multiplikasi. Makanya Tuhan selalu ngajarin kita untuk memberi, bukan menerima, saudara. Beri, tabur, 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 dan tabur. Supaya apa? Supaya benih itu bisa tumbuh. Saya buktikan, saudara, kalau saudara nggak percaya, kayaknya masih nggak percaya bahwa di dalam pemberian itu ada dua hal penting yang kita sering kali lupakan. Penggandaan dan pelipat gandaan, duplikasi dan multiplikasi.
Kita ambil contoh tadi buah mangga kan, udah setuju semua mangga. Tahu kan mangga ya, mangga romanisda yang gampang. Karena saya doyan tuh mangga itu saudara. Kalau makan mangga yang benar itu makan dagingnya, kulitnya atau sama biji-bijinya. Saya tanya lagi dah, makan dagingnya ya, setuju ya. Jadi mangga nih, satu mangga nih yang waras nih, yang sehat nih kita kupas kulitnya. Benar, jangan makan sama biji-bijinya saudara. Kalau makan sama biji-biji pasti kulitnya ditelan juga saudara. Kupas, potong dagingnya kita makan. Kan ada biji, benar nggak? Kalau biji mangga itu bulat kayak biji bola golf atau pipi saudara. Pipi ya, pipi panjang. Nah, saya tanya dulu. Di dalam satu buah mangga yang sehat itu, yang sudah kita kupas, terdapat berapa biji mangga saudara? 1. Benar? Yakin? Setuju? Saya biar yakin saudara. Benar, 1 biji mangga di dalam 1 buah mangga yang sehat. Belum pernah saya lihat 2 biji mangga yang kembar siam saudara. Pasti 1. Ya. 1 biji mangga. Nah biji mangga itu kan begini kan ya kurang lebih ya. Nah biji mangga itu kita potong saudara. Potongnya ada caranya. Potongnya jangan begini tapi melintang. Ya begini. Jadi kalau kepotong dia begini saudara. Oke, memanjang. Saya tanya lagi. Di dalam 1 buah biji mangga yang sudah kita potong menjadi 2 itu ada berapa biji mangga di dalam biji mangga itu? 1, 2. Hah? 1 siapa di 1 deh, saya pengen lihat tangannya. 1. Bapak berani jawab, ayo. Yang lain? Oke. Yang lebih dari 1 ada nggak? 2. Hah? Yang lain pada kemana sih? Saudara nggak bisa bayangin ya, aduh tadi mas saya bawa tuh biji mangga tuh, ya, supaya bisa lebih visual, lebih ini. Saudara, biji mangga yang sudah kita belah jadi 2, di dalam biji mangga itu, kan saya tanya di dalam biji mangga itu, tahu nggak ada berapa banyak? Kok nggak ada yang jawab? Saya mah belum pernah pak belah-belah biji mangga. Kok semua yakin jawab 1, 2, 3, 4 ya. Saudara, di dalam 1 biji mangga yang sudah kita belah, itu di dalamnya tidak terhitung banyaknya biji mangga. Kenapa saudara bilang tetap 1, 2? Ya habis gua nggak pernah potong katanya, nggak pernah belah. Ya. Saudara, kayaknya makin bingung loh. Waduh, saya bawa khotbah kok makin bingung ya. Saudara, saya buktikan. Ya, saya mau menjelaskan dua prinsip duplikasi dan multiplikasi tadi. Ya, ilustrasinya tadi ya. Biji mangga itu yang sehat tuh, yang waras tadi tuh ya, jangan dibelah. Kalau dibelah tuh mati. Ya, udah dipotong kan dagingnya dimakan, jangan biji dimakan ya. Dagingnya dimakan, bijinya kita bawa ke tanah yang subur. Kita taruh, kita sirami, kita pupuki, beri sinar matahari yang cukup. Dia tumbuhnya sebagai pohon, bukan pohon duren, bukan pohon toge saudara. Pasti pohon mangga. Kalau dia tumbuh jadi pohon duren, harap buahnya jangan dimakan saudara. Karena saya juga nggak mau makan ya. Dia tumbuh menjadi pohon mangga. Itulah duplikasi. Penggandaan. Mangga akan melahirkan pohon mangga, saudara. Nggak ada mangga melahirkan toge. Pasti. Ya. Dan ketika pohon itu mulai bertumbuh, dia dewasa, dia cukup untuk berbuah, maka dia akan berbuah, saudara. Dan di dalam 1 pohon mangga yang sehat tadi, saya mau tanya ada berapa biji mangga di atas pohon? Itulah multiplikasi. Bukan cuma banyak, tetapi tidak terhitung banyaknya biji mangga. Hanya karena 1 biji mangga. Nah, saudara, mau makan lagi sama biji-bijinya saudara? Jadi jangan salahkan Tuhan kalau engkau pagi ini nggak diberkati Tuhan. Kalau tembok
pintu berkat itu tertutup. Tuhan bilang, lu telan sama biji-bijinya. Ya, beri, saudara, beri. Tabur. Bukan masalah nominal, Tuhan gak penting nominal. Tapi kerelaan hati, ketaatan dan kesetiaan. Itu yang Tuhan tuntut. Ya, ingat dong tentang cerita janda yang miskin, yang kasih 2 peser. Orang kaya itu kasihnya berapa banyak saudara dibandingkan 2 peser. 2 peser itu mungkin kalau kita rupiah taruhlah 2.000 lah saudara. Ya buat masuk parkir. Kadang-kadang aja buat masuk parkir nggak cukup saudara. Tapi apa kata Tuhan tentang janda itu? Ya, beri saudara, kasih. Pak, kalau ngoceh tentang memberi di mimbar mah gampang. Betul nggak saudara? Ya. Pasti jemaat begitu, saya tahulah saudara. Karena saya pernah jadi jemaat saudara. Ya, pernah gak Bapak memberi? Ya, saudara gak gampang memang memberi. Sampai sekarang aja saya belajar terus untuk memberi saudara. Nah, nih saya cerita lah saudara. Kita kan bisa sampai jam 1. Ya. Saya nih sama istri saudara, sama istri saya. Ya. Itu semenjak saya menikah itu, saya tuh tidak pernah memberikan apa-apa sebagai hadiah, saudara. Di ulang tahun dia, di ulang tahun perkawinan tuh nggak pernah. Ya, sampai satu ketika Tuhan berkati saya dan saya teringat dia dan saya coba belikan sesuatu. Saya belikan cincin. Kenapa? Karena saya prihatin, saudara. Semua yang dia pakai itu imitasi, saudara. Ya, ini saya nggak minta loh, saudara ya. Kenapa? Karena barang-barang perhiasan dia udah habis kita jual saudara untuk makan. Ya, saya belikan cincin. Ya, di atasnya ada mutiara lagi, ada berlian kecil berbentuk hati. Dari jenis perhiasan ini tergolong murah, tapi buat saya yang membeli itu tergolong mahal. Saya beli itu saudara, saya kasih dia. Pas hari ulang tahun dia, saudara, senangnya luar biasa saudara. Memang bentuknya lucu saudara, lucu. Saya yang laki-laki aja suka, apalagi yang perempuan, ya pasti lebih suka saudara. Dia pakai saudara, wah lain saudara penampilannya, beda. Imitasi sama asli itu beda saudara. Goyangannya juga beda, ya kan saudara. Angkat tangannya juga beda saudara, beda, ya kan. Makin mantap dia. Ya tadinya cuma begini saudara ya kan, biar gak kelihatan tuh imitasi ini bisa begini-begini saudara kan. Kalau kena lampu kan dia mengkilap-mengkilap saudara. Ya kan. Sampai satu ketika dia berkata begini saudara. Ya, Tuhan berkata, mateng dah saya. Ya saya paling takut tuh kalau orang karismatik udah bilang Tuhan berkata. Ya benar, biar hamba Tuhan juga begini-begini nih kalau udah ngomong Tuhan berkata. Saya langsung berdoa saudara. Ya, kata lu apa kata Tuhan? Ya. Tuhan bilang, kasih cincin ini untuk rumah Tuhan. Wah, saya bilang, kamu jangan mentang-mentang baru dengar firman, baru dengar khotbah pendeta tentang memberi yang terbaik. Kamu ingat yang terbaik yang sekarang kamu pasang. Saya bilang, ya kan, yang kamu pakai. Apa? Itu cincin saya bilang. Begini aja dulu. Doa puasa kalau perlu 40 hari 40 malam. Ya. Iya saudara. Buat dia mah gampang, bedanya cuma 1 huruf saudara. Dia beri, gue beli. Ya, saudara. Iya kan? Bedanya cuma L sama R. Bener gak? Iya dong. Kalau dia mah tinggal beri saudara. Ya, yang beli kan saya saudara. Walaupun dia yang make. Yang merasa siapa? Iya saya yang merasa. Iya dong. Doa dulu. Saya bilang, doa yang benar-benar kalau itu tuntunan Tuhan baru kita kasih. Dengan kata lain saya emang gak mau, Tuhan kenapa gak minta yang lain? Mentahnya ya kan? Kalau mentah kan bisa saya diskon, bener gak? Kalau cincin bagaimana diskonnya saudara? Dicopotin tuh, ya kan berliannya kan gak bisa. Ya kasih ya, utuh begitu. Nah singkat cerita, saya juga gak berani saudara. Ya gak berani saya. Kalau udah Tuhan bilang tuh aduh. Ya memang kita harus uji saudara. Saya berdoa pun akhirnya gini dah. Ya udahlah. Kalau memang sungguh Tuhan minta kita kasih.
Kasih, saya bilang. Kasih. Kita pack, saudara, masukin lagi ke kotaknya, saudara, ya kan, sama surat-suratnya kita kasih, saudara. Ya, masukin ke amplop, ditulis yang bagus, yang rapi untuk pembangunan rumah Tuhan. Aduh, begitu masuk ke dalam kantong kolektor tuh, saudara, itu begitu dia turun, jantung saya juga turun, saudara, kayak naik roller coaster. Pus. Ya kan, aduh, saudara, itu luar biasa. Akhirnya lenyaplah sudah itu cincin, saudara. Sekarang tinggal cerita, dia kembali lagi ke yang semula, memakai yang imitasi, saudara. Ya, wah, saya bilang, ya udahlah, saya juga rela lah. Ya, gini, kadang-kadang kita mempertahankan sesuatu yang gak layak. Padahal Tuhan di tangannya nih. Ketika kita lepas, dia lepas, saudara. Kita pegangin terus nih berkat kita pegangin. Tuhan juga pegangin nih berkat yang dia mau kasih sama kita. Ya kan? Adu kenceng dah. Ya kan? Kita makin kenceng, dia juga makin kenceng, saudara. Tapi ketika kita lepas, dia lepas. Firman-Nya ada loh, saudara. Saya lepas, saya kasih. Tahu apa yang terjadi, saudara? Tahun yang sama, Tuhan ganti. Enggak dalam bentuk cincin. Saudara, saya kerja di bank, bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun saya kerja di bank. Dan setiap hari saya ngelihat uang, tetapi saya belum pernah lihat uang saya sendiri, saudara. Karena memang enggak ada uangnya. Ya, kalau di bank kan uangnya bertumpuk-tumpuk, saudara. Setiap hari juga udah enek saya liatinnya, saudara. Iya kan? Saya belum pernah pegang yang namanya US dollar itu sekian ribu. Ya. Tuhan ganti cincin yang murah tadi ya dengan sekian ribu US dollar di tahun yang sama. Karena Tuhan bilang, gua bukan Tuhan yang berhutang. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang, saudara. Dia ganti. Nah, senang kan, saudara, dapat berkat kan? Lebih lagi. Saya bisa beli berapa biji itu cincin tuh, saudara. Ya. Nah, singkat cerita, istri saya memang lebih peka ketimbang saya, saudara. Kalau saya lebih dablek, saudara. Ya. Dia berkata lagi seperti ini, Tuhan berkata. Ya, saya bilang, Tuhan kenapa sih lu sering ngomong sama dia? Iya dong, saudara. Itu saya paling takut tuh kalau dia udah ngomong, Tuhan berkata, saudara. Iya kan, udah kayak nabi besar, Tuhan berkata. Saya paling takut tuh. Ya. Apalagi kata Tuhan, Tuhan berkata, serain itu US dollar untuk pembangunan rumah Tuhan matang. Padahal itu uang sudah kita depositokan, udah punya planning ke depan untuk biaya sekolah anak-anak, saudara, ya kan? Lumayan, sudah paling enggak ada jaminan ke depan kita udah lihat di tangan gitu loh. Ini Tuhan berkata lagi, Tuhan berkata lagi. Ya saya bilang, Tuhan ngomong aja sama saya setelah. Ya kan, bisa negosiasi jadinya. Aduh, udahlah kita cairin tuh deposito, saudara, sekian ribu US dollar, amblas lagi. Ya, masukin ke kantong lagi, cemplungin lagi ke kantong kolektor, saudara. Ini jatuhnya jantung lebih dalam, kalau sampai ke perut ini keluar, karena lebih banyak, saudara. Aduh, memang Tuhan tuh dahsyat loh, saudara. Tuhan tuh dahsyat. Ya. Tadi cincin yang hilang itu, Tuhan ganti dengan cincin yang baru. Kalau yang kemarin matanya cuma satu, ini matanya 6 plus mutiara, saudara. Dari mana? Tuhan yang kasih. Saya nggak pernah beli. Ya, US dollar yang tadi hilang, ya Tuhan ganti dengan berkat yang lain. Nanti kalau saya cerita nanti dibilangin teologi kemakmuran, salah lagi saya, saudara. Ya, tapi itu kenyataan, saudara. Makanya adu kenceng lah sama Tuhan. Yo, mau hari ini pegangin tuh berkat. Ya kan, kalau Tuhan bilang beri, kencengin lu tuh, kenceng tambah kenceng, saudara. Ya kan, ditambah kenceng lagi, saudara. Lepas, dia akan lepas berkat itu. Sebab apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Ya, adu kenceng lah sama Tuhan, saudara. Ya, jadi jangan salahin Tuhan. Beri mulai dari sekarang, jangan hitung-hitungan, saudara. Dia pasti ganti. Tapi kembali lagi, mana tanah yang Tuhan tunjukkan untuk engkau tabur? Itu yang harus kita tanya Tuhan. Ya, jangan sampai benih itu mati.
Nah, ketika anak itu bawa 5 roti jelai dan 2 ikan ke hadapan Yesus. Saudara jangan selalu berpikir begini, kan dia Tuhan, mau bawa 1 keping roti juga bisa terjadi apapun. Saudara, dia itu sebagai manusia seutuhnya ketika dia melayani, saudara. Bukan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Jadi ketika 5 roti dibawa dan 2 ikan itu dibawa, itu buat Yesus bukannya sesuatu hal yang sederhana. Dia pun harus melakukan sesuatu supaya terjadi sesuatu, saudara. Ya. Ketika persembahan itu dibawa, Alkitab berkata, Yesus menerima dengan ucapan syukur. Dan dia berdoa. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika ucapan syukur itu dinaikkan, ketika doa itu dinaikkan, dan roti mulai dibagi, 5.000 orang laki-laki itu bisa makan sampai kenyang. Malah lebih 12 bakul. Lebih 12 bakul, bukan sisa 12 bakul. Lebih 12 bakul, saudara. Dan itu pun akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Yang keempat, kalau hidupmu mau terjadi breakthrough, tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. 4 respon, 4 sikap yang harus kita miliki. Kalau hidupmu mau diperbarui, hidupmu mau terjadi pemulihan, mau terjadi breakthrough. Yang pertama, cari dulu kerajaan Allah. Yang kedua, sesulit apapun, seberat apapun masalah hidupmu, kau harus tetap hidup di dalam iman. Yang ketiga, kau harus memberi. Sudahkah engkau memberi hidupmu untuk Tuhan? Sudahkah engkau memberikan kesaksian hidupmu untuk orang lain sehingga mereka mengenal Tuhan? Sudahkah engkau menabur kemakmuranmu untuk orang lain sehingga mereka bisa mengenal Tuhan? Yang keempat, tetaplah mengucap syukur. Mari saudara kita bangkit berdiri.